Assalamualaikum Sobat Goes. Salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes. Pondok Labu guys, Trijaya Bike Bicycle guys. Nih sepeda event-event lama nggak di Goes guys. Mau ada acara ya. Jadi nih agendanya isi grace guys. Jadi lama nggak dipakai, dulunya kan dari ribuan kilo, otomatis dia bearingnya itu kering guys. Ini komponen sampai kerandanya berkaratan gini guys. Lagi semangat Anda ya. Kita bongkar semua, kita bongkar ban depannya dulu guys. Ini kita ngobrol santai. Kita nggak mau bahas sepeda nih, udah sepeda udah biasa. Kita mau bahas ini guys ya, yang bencana ya. Bencana Sumatera dulu lantah guys, Aceh, Tapanuli dan sekitarnya, bahkan berapa desa itu lenyap karena perkampungannya itu dikelilingi oleh perbukitan berhektar-hektar, ribuan hektar. Dan ini apa namanya? Paharis ya. Bukan belantara udah ribuan tahun ya. Kemudian digundulin, diganti apa tuh? Korma, bukan korma. Gris. Masa korma? Sawit guys. Harapannya nanti panen, nanti bisa jadi bio apa lah, ganti BBM. Ya manusianya berencana, tapi yang menentukan adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini guys, karena curah hujan kita di Katulistiwa, jadi dia curah hujannya itu tinggi. Jadi kalau air dari atas tinggi itu kan dari awan turun itu yang nembak kan dia. Gitu. Karena kalau masih berupa ya, kita belantara alami, buat tempur ketika jatuh ke bumi itu ibaratnya ada payung, ada daun. Jadi nggak langsung ke tanah ya. Habis ke daun dia merembet terus ke mana tuh ada daun-daun yang pada jatuh tuh di bumi tuh. Kemudian ada rumput-rumput sehingga dia nggak ngantem langsung tanah guys ya. Alami kayak gitu, terus nyerap ke bawah. Kemudian pohonnya juga itu asalnya akar tunggal. Jadi dia nancep dulu zaman kita sekolah kan diajarin. Kalau kita 80 ya. Yang cepat kita lagi. Orang cuma mikirin duit aja nggak capek sama rakyat. Kemudian karena akar tunggal itu kemudian dia bisa mencengkram tanah sehingga tanah nggak geser guys. Digundulin, dipotong-potong, harapannya mau dijadiin ini dan itu sekarang ambiar, rugi semua, nggak ada yang menang guys, rugi semua. Saya itu ya gimana ya, dan kalau lihat itu kadang ada seorang ayah yang dari merantau nyari anak sama istrinya udah nggak ada, rumahnya udah nggak ada, mereka yang mau ada seorang ayah nyari putrinya udah 3 hari nggak ketemu, dia punya pakai tangan doang, tahu di mana, belum yang hilang, masya Allah. Ya kita ikut bela-bela kreator walaupun ya kontennya ya kita simpati lah, bantulah mereka ya, dengan apapun yang bisa membantu, kejujuran, kenapa donasi dan sebagainya yang oleh pemerintah, oleh swasta, setelah yang penting niatnya bantu mereka. Jadi itu kalau katanya ada yang bilang juga karena musyrik sehingga oleh Allah disiksa, enggak gitu pandangannya. Jadi kalau yang maha kuasa murka itu alami seperti gunung meledak ya kan, kemudian tidak ada unsur manusia yang merusak guys ya, mohon disadarin ya, bukan bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh manusia guys ya. Jadi kayak gitu, jadi kita bisa kesimpulan masing-masing, tapi sudah dewasa otomatis bisa baca kan. Jadi bencana itu atas ulah manusia yang mikirnya duit terus ya. Untungnya terus gitu. Tapi dengan duit nggak mikir generasi selanjutnya. Ini kalau kita anak-anak muda tuh harusnya marah. Saya juga merasa mesin bangsa. Waktu tua duit. Untung kita ini kalau dibiarin gitu mulu kita nggak bersuara, tenggelam kita guys ya, tenggelam semuanya. Mending nanti sawitnya misalnya panen di sama kita ya saja, kemana ya kan, jual kemana ya kan. Allahu Akbar ya. Semoga ya
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang pemangku jabatan sehingga mereka sadar. Saya dukung Pak KDM. Luar biasa Pak KDM itu. Jadi Mulyadi di KDM. Keren banget itu, ya dah. Dulu dijajah Belanda masih joro-yoro yo. Sekarang kita Masya Allah gundul. Aduh. Ya kita kembali ke sepeda itu saudara. Supaya kita mengingatkan kita sebagai umat manusia harus saling menjaga ekosistem. Itu belum ekosistemnya hilang juga tah. Mau motong ekosistem juga itu tadi. Kalau kita pembala hutan, sejak dari zaman tahun 80-an kita diajarin. Malah ada nyanyiannya Pak Iwan kan itu, pembalakan hutan ya lah. Dari zaman dulu sampai sekarang diulang. Jadi sejarah itu berulang, versinya berbeda, pelakunya berbeda, tapi sama tujuannya apa? Uang, rupiah, many. Jadi kalau manusia sudah pandangannya itu hati nuraninya itu tertutup sehingga itu pemikirannya uang saja, itu bakalan kecewa endingnya, terakhirnya kecewa, kadang-kadang nggak sesuai harapan. Tapi kalau sama berangkatnya tuh ikhlas saja dulu ya, sangka baik sama Tuhan gitu, nanti kan terakhirannya alhamdulillah begitu tah. Jadi kita ambil kesimpulan, jadi kita sebagai apapun itu, semua agama mengajarkan belas kasih, ya, kasih sayang, belas kasih, Islam dan rahmatan alamin. Ya, dalam artian itu kalau kita nanam kebaikan pasti semuanya juga memberikan kebaikan juga. Jadi demikian. Pasti sesuatu yang menjawab. Nah kalau kita kan umurnya udah setengah abad, yang baru umur 20 kan suka gitu tuh. Ada umur 45, 35 ya gitulah kira-kira demikian. Jadi ini lagi seru-serunya ini. Baru banjiran. Pabrik drone-nya terbakar apa dibakar. Nah, baru begitu juga anak SD ditabrak. Tuh orang tua mana yang ngerti? Disengaja apa enggak sengaja, Allahu a'lam lah. Ruwet dengan bikinnya. Jadi kita aja pusing. Niatnya MBG malah mati. Bukan karena mati dari segi makanan. Ditabrak mobil yang bawa makanan. Walah. Jadi orang tua juga kadang-kadang was-was ya. Ini kalau anak malah di dalam ruang, di dalam gerbang lo lagi baris, lagi duduk itu. Jadi mobil masuk nyelonong itu hal yang nggak mungkin itu, kok bisa demikian gitu ya. Aduh. Disengaja apa nggak sengaja apa? Jangan gunanya apa ya? Kalau atau kamu gunanya apa? Kalau orang udah biasa bawa mobil, masa nggak bisa bedain mana gas mana rem? Memang latah. Ya Allah. Ya ampunilah mereka. Ya gitulah. Oke sobat, assalamualaikum.